Hello everything, thank you buat kalian udah klik channel ini dan selamat datang. Halo everything, nama gue Miko. Di channel ini gue akan storytelling about anything, mulai dari inspirational stories, legenda dan mitos, sejarah, anything, apa aja, oke? So without further ado, let's start. Gengs, terdapat sejumlah kasus di dunia yang masih menyisakan teka-teki yang sering menimbulkan spekulasi tertentu. Nah, buat kalian pecinta misteri, today is the day. We're gonna talk about misteri pembunuhan di kamar 1046. Check it out. Pada tanggal 4 Januari 1935, seorang pria bernama Roland T. Owen dibunuh secara misterius di Kansas City, tepatnya di kamar 1046 President Hotel, Missouri, Amerika Serikat. Gimana ceritanya? Sekarang kita masuk ke kronologinya ya. Seorang pria yang menyebut dirinya itu bernama Roland T. Owen itu check-in di President Hotel tepatnya di hari Rabu tanggal 2 Januari 1935 itu di jam 13.20 atau sekitar setengah 2 siang. Nah, dia ini request nginep di kamar yang menghadap halaman hotel, jadi bukan ngadep jalanan gitu ya. Nah, dia akhirnya dapat di kamar 1046. Seorang bellboy bernama Randolph Probst itu nganter si Owen. Nah, kita panggilnya Owen aja lah ya. Nah, si Randolph menggambarkan sosok Owen ini memakai mantel hitam, kemudian berusia sekitar 20 tahunan dan juga memiliki bekas luka di atas kuping. Nah, keanehan sikap Owen pertama kali dirasakan oleh petugas kebersihan kamar atau kita sebut housekeeping gitu ya, bernama Mary Soptic. Kenapa? Karena setiap kali Mary masuk ke kamarnya si Owen di kamar 1046 ini, dia tuh selalu ngerasa aneh karena biasanya kita kan di hotel lampu terang gitu ya, kita nyalain semua. Tapi kalau untuk di kamar si Owen ini, dia hanya menyalakan satu lampu kecil di sudut meja tempat tidur itu, sehingga suasana kamarnya ini itu redup, remang-remang, gelap lah. Di hari pertama ini, di tanggal 2 Januari ini, Owen ini bilang, saya mau pergi keluar, tolong jangan dikunci pintunya karena teman saya mau datang. Nah, setelah bersih-bersih, si Mary ini melakukan apa yang disuruh sama si Owen. Dia pergi namun tidak mengunci pintu kamarnya, jadi hanya ditutup aja gitu. Hingga akhirnya pada jam 4 sore, si Mary ini kembali ke kamar itu dengan bawa handuk bersih. Rutinitas seorang housekeeping lah ya. Dengan pintu yang tidak terkunci itu, si Mary kan masuk akhirnya ke kamarnya si Owen. Nah, di situ dia melihat si Owen duduk berpakaian lengkap di sudut tempat tidur. Jadi kayak apa ya? Kayak rebahan lah istilahnya. Nah, di situ dia lagi mau naruh handuk. Dia ngelihat di catatan samping meja tempat tidur itu ada catatan memo bertuliskan, "Don, I will be back in 15 minutes. Wait." Atau Don, gue balik 15 menit lagi nih, tunggu. Nah, itu keanehan hari pertama ya. Nah, sekarang kita masuk ke kronologi hari kedua di tanggal 3 Januari 1935. Keesokan harinya, si Mary ini baliklah ke kamar 1046, tepatnya di jam 10.30 atau setengah 11 pagi untuk rutinitas bersih-bersih kamar gitu. Nah, cuman di kamarnya si Owen ini tuh terkunci, jadi si Mary berasumsi, oh mungkin penghuni ini lagi keluar hotel gitu kan. Nah, jadi si Mary dengan kunci housekeeping, pasti kan dia bawa kunci pas housekeeping ya. Nah, kunci housekeeping ini dia buka, dia tapping mungkin. Kemudian pas dia masuk ternyata si Owen itu ada di situ, geng. Si Owen tuh lagi duduk di sudut tempat tidur, tapi kayak lagi nelpon gitu. Nah, si Mary akhirnya masuk, dia bersih-bersih aja seperti biasa. Nah, orang kan lagi nelpon itu pasti kedengeran ya. Nah, si Mary ini mendengar, "Don, I don't want to eat. I'm not hungry. I just had breakfast," gitu. "Don, gue nggak mau makan. Gue nggak lapar. Gue baru aja sarapan." Hingga akhirnya di jam 4 sore, rutinitas Mary mungkin seperti itu ya. Pagi bersih-bersih, sorenya dia bawa handuk bersih. Nah, cuman pas lagi mau ngetuk-ngetuk pintu kamarnya si Owen, kok dia kayak ngedenger suara ada dua orang pria. Akhirnya diketuklah pintu si Owen gitu kan. Cuman ada jawaban dengan suara berat dan dalam yang
dia berpikiran bahwa oh ini bukan suaranya si Owen. Si Mary akhirnya bilang ini housekeeping, saya cuma membawa handuk bersih gitu. Tapi balasan dari suara di dalam kamar itu bilang no, we don't need any, kami nggak butuh. Nah sekarang kita masuk hari kematiannya si Owen, tepatnya di tanggal 4 Januari 1935. Pada tanggal 4 Januari, tepatnya di jam 7 pagi, operator telepon hotel itu menyadari bahwa kok telepon di kamar 1046 ini kayak nggak nyambung ya. Akhirnya dia bilang sama bellboy bernama Randolph Probst, itu ingat nggak kalian? Si bellboy yang hari pertama di tanggal 2 Januari waktu pertama kali si Owen check-in. Nah, si Randolph datanglah ke kamar 1046 ini. Namun di situ dia ngelihat ada notifikasi atau semacam label di gagang pintu itu do not disturb. Kalau orang kan kalau nggak mau diganggu kayak gitu ya, do not disturb atau jangan ganggu gitu. Namun ya si Randolph iseng-iseng aja gitu kan, karena dia kan mau ngecek telepon. Akhirnya dia coba ketuk, ternyata ada jawaban, come in gitu, masuk gitu. Tapi anehnya tuh pintu nggak pernah dibuka, gengs. Akhirnya si Randolph ini cuman bilang dari luar gitu, kayak semacam sedikit teriak gitu, Pak, tolong teleponnya ditaruh yang benar. Ya dia akhirnya balik lagi kerja gitu kan. Nah dia mungkin bilang sama atasannya kalau kayaknya tuh penghuni lagi mabok deh. Nah, selang 1,5 jam, tepatnya di jam 8:30, tadi kan jam 7, sekarang jam 8:30. Nah, akhirnya atasannya ini mungkin nyuruh lagi seorang bellboy bernama Harold Pike. Si Harold ini datang pakai kunci pas hotel atau kunci cadangan hotel gitulah. Nah, setelah dia masuk, dia ngelihat kamarnya si Owen itu gelap seperti biasa. Nah, cuman dia ngelihat si Owen ini nggak pakai baju, dia lagi terlentang gitu di tempat tidur. Wah bener nih orang mabok nih, mabora. Nah dia tuh ngelihat si teleponnya itu jatuh lah di lantai. Akhirnya dia angkat, dia benerin teleponnya gitu kan sampai oh udah nyambung, tutup lagi lah. Nah pas dia lagi mau keluar kamar, dia tuh ngelihat di kasurnya si Owen itu tuh kayak ada bercak-bercak gelap gitu. Dia pikir mungkin muntahan. Dia ngambil pusing, dia langsung cabut aja gitu, dia balik lagi kerja. Tapi untuk kedua kalinya, tepatnya di jam 10.30, jadi kayak selang 1,5 jam lagi gitu kan, operator telepon itu, ini kamar 1046 kenapa sih teleponnya? Nah, Randolph Probst, si bellboy yang pertama di jam 7 pagi itu, dia datang lagi lah ke kamarnya si Owen. Kali ini dia bawa kunci pasnya si Harold mungkin. Nah, pas dia ke kamar si Owen itu, dia masih ngeliat nih cantelan do not disturb-nya itu. Tapi kan karena dia udah bawa kunci pas, akhirnya dia masuk. Dia buka pintu, dia ngelihat si Owen ini lagi berlutut di lantai. Nah jaraknya dari berlutut hingga ke pintu si Randolph buka pintu itu berjarak sekitar 2 kaki atau sekitar 60 cm lah. Si Randolph nyalain lampu kamar gitu. Nah dia shock mampus, kaget gila. Itu darah ada di mana-mana, gengs. Literally sebanyak itu, dari tempat tidur, dinding-dinding, langit-langit, sampai ke kamar mandi itu darah semuanya. Si Randolph yang ketakutan, dia akhirnya ngasih tahu dong atasannya. Nah, akhirnya dia baliklah sama asisten manajer itu ke kamarnya si Owen. Cuman anehnya kok kamarnya nggak bisa dibuka, jadi kayak sejengkal gitulah, sekitar 15 cm, karena terhalang badannya si Owen. Jadi badan Owen tuh tadinya berlutut, mungkin sekarang jatuh ngegeletak gitu, sehingga pintunya itu kebuka, cuman kehalang badannya si Owen. Nah, si asisten manajernya ini nelfon polisi dan bergabung dengan dokter Flanders dari Rumah Sakit Umum Kansas City. Saat ditemukan, si Owen ini dalam keadaan terikat, gengs, di leher, di badan, dan juga di pergelangan tangan. Kemudian lehernya itu semacam luka memar yang menandakan seseorang telah mencekiknya. Juga ada beberapa luka tikam di dada yang dimana salah satu luka tikamnya itu telah menusuk paru-parunya. Lalu ada juga pukulan di kepala yang menyebabkan retak kepala di sisi kanan. Nah, walaupun dengan semua luka-luka itu, si Owen masih hidup, gengs. Ya, sekarat gitulah. Dr. Flanders lalu memotong tali pergelangan tangannya. Dia nanya, siapa yang lakuin ini? Si Owen cuma bilang nggak ada. Terus ditanya lagi sama polisi, lu kenapa bisa luka-luka kayak gini gitu kan? Si Owen cuma bilang, saya terjatuh di kamar mandi. Terus yang terakhir kalinya si Owen ditanya, lu coba bunuh diri ya gitu? Si Owen bilang, no,
Nah, abis dia ngomong no itu, dia kolaps, dia koma, dan langsung segera dibawa ke rumah sakit. Namun naas, Owen pun meninggal di hari itu juga, tepatnya setelah lewat tengah malam, berarti di tanggal 5 Januari subuh lah ya. Nah, investigasi pun dimulai. Dr. Flanders yang melakukan otopsi pada jenazah Owen, dia menyimpulkan bahwa luka-luka di badan si Owen ini terjadi 6-7 jam sebelum kematiannya. Hal ini diperkuat dengan noda darah di kamar yang sudah mengering. Petugas kepolisian dan detektif pun segera melakukan investigasi di kamarnya si Owen di kamar 1046 guna mengumpulkan bukti-bukti terkait dugaan bunuh diri. Karena kalau kalian ingat, si Owen kan kalau ditanya nobody, nggak apa-apa, gue jatuh di kamar mandi, kayak gitu kan. Nah, jadi dicarilah nih bukti-buktinya. Setelah memeriksa keseluruhan kamar, polisi tidak menemukan pisau maupun senjata tajam apapun yang mengarah pada luka-luka di dadanya si Owen, sehingga teori bunuh diri pun dikesampingkan. Kepolisian dan detektif pun segera menginterogasi orang-orang di sekitar hotel gitu kan, termasuk penghuni lain di sebelah kamarnya si Owen. Nah, di kamar 1048 ada wanita bernama Jean Owen. Menurut pengakuan si Jean ini, dia itu bersaksi bahwa selama ia menginap di tanggal 3 atau 4 Januari itu, dia sering ngedenger suara orang ribut, dua pria dan seorang wanita itu kayak lagi bertengkar. Nah, itu dari kesaksian tetangga sebelahnya lah ya. Nah, dalam penyelidikannya, polisi pun menemukan bahwa mantel hitam yang dibilang sama Randolph, bellboy pertama kali check-in. Si Randolph ini kan bilang si Owen ini pada saat check-in pertama kali di tanggal 2, itu kan dia datang pakai mantel hitam. Nah, anehnya mantel hitam tersebut, semua pakaiannya Owen, kemudian amenities hotel itu kayak sabun, sikat gigi, handuk, itu juga nggak ada gengs di kamar si Owen. Tapi ada yang mengejutkan, dari olah TKP itu ditemukan jepit rambut, kemudian sepuntung rokok yang masih utuh, dan juga ada 4 sidik jari kecil, sidik jari tangan yang kecil yang diduga itu milik seorang wanita. Selang 2 bulan kemudian, tepatnya di tanggal 3 Maret, rumah duka yang menyimpan jenazahnya Owen itu menerima panggilan telepon secara misterius. Nah, telepon dari pria misterius ini meminta untuk pemakaman itu ditunda terlebih dahulu supaya mereka bisa kirim uang untuk biaya pemakaman di Memorial Park Cemetery, Kansas City. Si penelpon misterius ini meminta untuk jenazah si Owen ini dikuburkan di situ supaya dekat dengan saudara perempuannya. Nah, si pria misterius ini di telepon juga bilang penipu biasanya dapat apa yang datang pada mereka. Lalu telepon pun ditutup. Nah, setelah ditelusuri, telepon itu ternyata dari mana guys? Dari telepon umum. Singkat cerita, pemakaman pun ditunda sesuai permintaan si penelpon misterius. Hingga akhirnya pada tanggal 23 Maret, sosok misterius mengirimkan sejumlah uang kepada rumah duka itu untuk pemakaman si Owen. Nah, uang yang berjumlah $25 atau saat ini sekitar $500 itu dibungkus dengan koran, kemudian alamatnya ditulis dengan penggaris, dan juga ada rangkaian 13 mawar dari American Beauty, dan kartu di rangkaian mawar itu bertuliskan Love Forever Louis. Pemakaman Owen pun akhirnya dilakukan di Memorial Park Cemetery, Kansas City, sesuai instruksi si penelpon misterius itu. Nah, pada saat pemakaman itu hanya dihadiri oleh pihak kepolisian dan penggali kubur. Satupun kerabat, keluarga, teman itu nggak ada, gengs. Nah, anehnya karena kan kasus ini kan sudah menyita perhatian seluruh media di Kansas City itu kan. Seiring perkembangan kasus ini, polisi menemukan beberapa kejanggalan. Salah satu diantaranya adalah kesaksian dari petugas hotel, mulai dari cleaning service, bellboy. Itu kan semua bilang si Owen ini kamarnya selalu redup, hanya menyisakan satu lampu kecil di sudut meja kan. Ternyata kejanggalan lainnya itu adalah dari sosok si Ronald T. Owen ini, gengs. Dia itu kan pada saat check-in di tanggal 2 Januari itu dia check-in ke Presiden Hotel. Dia bilang bernama Roland T. Owen, berasal dari Los Angeles, ya kan. Ternyata setelah di kepolisian Kansas bekerja sama dengan kepolisian Los Angeles,
Pihak Los Angeles itu menjelaskan bahwa tidak ada tuh catatan bernama Roland T. Owen. Akhirnya kepolisian Kansas City mulai bekerja sama lagi dengan pers atau surat kabar untuk menggali lebih dalam siapa sebenarnya sosok dari pria yang meninggal yang bernama Roland T. Owen. Banyak koresponden yang masuk, namun semuanya tidak mengarah pada satu bukti otentik apapun. Hingga akhirnya setahun kemudian, tepatnya di tahun 1936, seorang wanita Alabama bernama Ruby Ogletree membaca kasus itu di Harian Nasional American Weekly. Ia pun mengidentifikasi Owen itu sebagai putranya dari bekas luka kepalanya itu yang termuat di American Weekly itu. Ia pun akhirnya menjelaskan kepada pihak kepolisian luka di kepalanya itu, bekas lukanya si Owen itu berasal dari luka minyak panas pada saat waktu kecil. Nyonya Ruby pun memberitahu pihak kepolisian Kansas City bahwa jenazah pria itu adalah putranya yang bernama Artemus Ogletree. Putranya yang lahir di Florida pada tahun 1915. Dia mengatakan bahwa Artemus telah meninggalkan Birmingham, Alabama pada April 1934, tepatnya di usia 17 tahun untuk semacam merantaulah ke California. Nyonya Ruby pun bilang kalau ia telah menerima sejumlah surat dari putranya si Artemus itu. Ada yang diketik, namun Nyonya Ruby bilang putranya nggak bisa ngetik. Dan juga surat yang ditulis dalam gaya bahasa yang menurut Nyonya Ruby ini kayak bukan nada bicaranya si Artemus putranya. Pembunuhan Owen ataupun Artemus ini sampai sekarang masih merupakan misteri, gengs. Ketiadaannya bukti, kemudian siapa tersangkanya, itu menimbulkan spekulasi-spekulasi tertentu. Seperti, kalian ingat nggak telepon misterius di rumah duka yang bilang penipu biasanya mendapatkan apa yang datang pada mereka? Nah, ini mengindikasikan kalau Owen atau Artemus itu dibunuh dengan upaya balas dendam. Mungkin karena selingkuh. Karena kalian inget kan, ada pada saat pemakaman itu ada kiriman rangkaian bunga mawar yang di kartunya itu bertuliskan Love Forever Louis. Nah, bisa aja si Louis inilah si wanita yang cemburu atau sakit hati karena diselingkuhi sama si Owen. Lalu ada juga teori mengenai kejahatan terorganisir atau semacam mafia. Karena kalau kalian ingat, nama Don itu kan sering banget ya muncul dalam kasusnya si Owen ini. Pada saat dia mulai dari menginap gitu kan, ada dari catatan di samping meja, kemudian di telepon, itu selalu ada nama Don. Jadi Don atau siapapun itu mungkin telah membunuh Owen dengan alasan yang sampai sekarang kita juga nggak tahu kenapa dia ngebunuh. Nah, kalau pendapat pribadi gue nih ya, gengs, teori pertama sama teori kedua itu mungkin berhubungan gitu. Karena kalau penelusuran gue, si Louis ini merupakan sosok psycho girl yang obses sama Owen, mungkin juga sakit hati karena si Owennya selingkuh atau gimana gitu kan. Nah, di satu sisi si Louis ini mungkin punya abang atau semacam bokap yang mafia tingkat dewa. Jadi ya mereka bersekongkol untuk membalas dendam sakit hatinya si Louis. Possible kan? Bisa aja. Kalau menurut kalian gimana, gengs? Teori apa yang paling kuat dari pembunuhan si Owen ini? Tulis komen di bawah. So gengs, itu tadi cerita hari ini. Semoga menemani hari kalian. Jangan lupa like, comment, dan subscribe jika kalian suka channel ini. I'll see you guys soon. Stay safe everybody.